Sekelompok cahaya melesat di kehampaan, bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, mereka muncul di tepi kegelapan sebelum kembali lenyap. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan ini kita seharusnya bisa tiba di Pulau Naga Timur dalam 10 menit. Ujar Yao Ming sambil menatap aliran cahaya di kejauhan. Xiaoyan mengangguk ringan. Tatapannya menembus ruang kosong, tinjunya perlahan mengepal. Dengan kibasan lengan, kecepatannya kembali melonjak. Yao Ming dan yang lain hanya bisa mempercepat langkah untuk mengejar. Tunggu, ada aura yang familiar. Tiba-tiba Xiaoyan berhenti. Alisnya berkerut saat menoleh ke sisi kiri kehampaan. Bang! Ledakan energi mengguncang ruang. Sesosok tubuh terpental sambil memuntahkan darah, jatuh di hadapan sekelompok orang. Tak lama kemudian, lebih dari 10 sosok muncul, memancarkan aura mengerikan. Dua di antaranya berdiri paling depan. Tekanan yang mereka lepaskan menandakan kekuatan puncak Ban Sheng. 3 pulau naga besar benar-benar berani menyerang Yang Mulia Kaisar Naga, teriak seseorang dengan marah. Di pihak yang terdesak, hanya tersisa 7 atau 8 orang. Hei Qing dan Penatua Julie berada di antara mereka. Keduanya terluka, wajah mereka suram. Hei Julie, ejek pria tua berzirah perang. 3 Raja Naga adalah penguasa sejati. Upaya kalian menyatukan klan Naga Void kuno hanyalah khayalan. Apakah itu palsu atau tidak, kau lebih tahu jawabannya. Balas Julie dingin. Kau hanya lupa aturan leluhur. Ekspresi pria itu sedikit berubah, namun segera tertutup tawa dingin. Seorang tetua berwajah merah melangkah maju. Cukup bicara, habisi mereka. Kita harus segera kembali. Pulau Naga Timur tak akan runtuh, maki Hei Qing. Balasannya adalah satu telapak tangan. Angin mengamuk, menghantam Hei Qing hingga armornya hancur. Darah muncrat saat tubuhnya terpental jauh. Semut berani menggonggong, ejek tetua berwajah merah. Amarah Hei Qing meledak. Tubuhnya membesar, auranya menggila. Namun perbedaan kekuatan terlalu besar. Satu benturan membuat lengannya retak, darah menyembur, dan tubuhnya terlempar ribuan kaki. Tubuh Hei Qing tergantung lemah di kehampaan. Kesadarannya memudar. Tenang saja, kata tetua itu dingin sambil muncul di depannya. Kuburan naga akan menjadi tempat peristirahatanmu. Tangannya mendarat di kepala Hei Qing. Kilatan niat membunuh menyala. Huojan, Kaisar Naga takkan membiarkanmu. Raung Julie putus asa. Kaisar Naga, tetua itu tertawa sinis. Jika dia masih hidup, tekanan di kepala Hei Qing semakin berat. 5 luka berdarah mulai terbentuk, namun tiba-tiba sebuah tangan dingin mendarat lebih dulu di kepala sang tetua. Sebuah suara lembut berbisik di telinganya, membuat tubuhnya membeku. Katakan padaku, menurutmu, siapa yang akan mati lebih cepat? Hei Qing yang pasrah tiba-tiba membuka mata. Sosok kurus yang sangat dikenalnya berdiri di hadapannya. Xiao Yan? Mata Hei Qing terpaku pada sosok kurus yang muncul di sisinya. Terutama ketika ia melihat tangan sosok itu menekan lembut kepala tetua berwajah merah. Kelopak matanya bergetar tanpa sadar. Siapa kamu? Aku Penatua Huojan dari Pulau Naga Utara. Bentak lelaki tua itu. Tubuh Huojan membeku. Ia tak berani bergerak sedikit pun. Monster dari mana ini? Aku bahkan tak menyadari pendekatannya. Lepaskan tanganmu, kata Xiaoyan datar. Wajah Huojan berubah. Ia memutar otak dengan cepat. Baik, kita hitung sampai 3, lalu lepaskan bersamaan. Bagaimana? Xiaoyan, bunuh dia. Hei Qing meraung dengan wajah memucat. Dia elit Ban Sheng Pulau Naga Utara. Menukar nyawaku dengan nyawanya sangatlah sepadan. Tatapan Huojan mengeras. Hasrat membunuhnya melonjak, namun segera ia tekan. Ia menatap Xiaoyan dalam-dalam. Bagaimana? Baik, Xiaoyan tersenyum tipis. 1, 2, 3, seru Huojan cepat. Begitu hitungan berakhir, ia merasakan tekanan di kepalanya mengendur. Tanpa ragu, ia melempar Hei Qing menjauh dan melesat mundur. Teman, katanya lantang, ini urusan internal klan Naga Void kuno. 3 Raja Naga sudah dekat. Jika mereka datang, kau takkan bisa kabur. Xiaoyan tak menanggapi. Ia membantu Hei Qing berdiri, menyuapkan pil obat, lalu tersenyum ringan. Bagaimana?
Belum cukup untuk membunuhku. He Jing tertawa pahit. Ia menyesal. Kesempatan membunuh elit Banshang tidak datang dua kali. Di kejauhan, tetua setengah naga yang bertarung dengan Julie menyadari keanehan ini. Ia memaksa Julie mundur dan menatap Xiaoyan dengan mata menyipit. Mencampuri urusan kami bukan keputusan bijak. Xiaoyan? Julie terkejut. Ia muncul di samping Xiaoyan. Pergilah, bawa Hei Qing. Aku akan menahan mereka. Kabur? Huojan mencibir. Mustahil. Ban Sheng tingkat menengah berani bertingkah di depanku? Xiaoyan mengerutkan kening dan melangkah maju. Tubuhnya menghilang. Ekspresi Huojan berubah drastis. Ia baru hendak mundur ketika sebuah tangan menembus ruang dan kembali menekan kepalanya. Mundur lagi, suara dingin terdengar. Kau mati. Tubuh Huojan gemetar. Kau? Dou Sheng! Bukan hanya Huojan yang terpana. Hei Qing dan Julie membeku. Saat terakhir bertemu, Xiao Yan masih Douzun bintang 5. Kini, Dou Sheng? Xiao Yan menekan jarinya ke dahi Huojan. Sebuah lubang berdarah terbentuk. Aura Huojan merosot tajam. Segel muncul di dahinya, menutup seluruh doucinya. Ia melempar tubuh itu ke Hei Qing. Tak perlu mengorbankan nyawamu. Hei Qing menatap tak percaya. Elit Ban Sheng yang tadinya tak tersentuh kini tak lebih dari mayat hidup. Tetua setengah naga di kejauhan langsung mundur. Ketakutan merambat dari kakinya ke jantung. Ia melarikan diri untuk melapor. Jangan biarkan mereka kabur. Julie berseru. Xiao Yan hanya tersenyum. Beberapa saat kemudian, cahaya menyambar. Yao Ming dan rombongannya muncul, menyeret tetua setengah naga yang pingsan. Licik tapi sia-sia. Tawa Yao Ming menggema. Xiao Yan menyegel tetua itu dan melemparkannya ke Hei Qing. Ini Yao Ming, kepala suku Piton 9 tenang. Julie terkejut. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kami butuh bantuan, katanya lirih. Bagaimana keadaan Pulau Naga Timur? Tanya Xiao Yan. Sangat buruk, jawab Julie berat. 3 pulau naga besar bergerak serempak. Kaisar Naga dikepung 3 Raja Naga. Wajah Xiao Yan mengeras. Ia mengepalkan tinjunya. Ayo ke Pulau Naga Timur. Tak peduli seberapa kuat 3 Raja Naga, ia tak akan membiarkan Ziyan menghadapi semuanya sendirian. Alam kosong sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya kehampaan yang sunyi dan berbahaya. Aliran spesial yang kacau bersembunyi di balik ketenangan itu cukup kuat untuk menghancurkan seorang Daozun dalam sekejap. Karena itulah, selain klan naga Void kuno yang menguasai kekuatan ruang, hampir tak ada ras lain yang berani menjejakkan kaki di tempat ini. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Dari kejauhan, tampak sebuah pulau raksasa melayang di kehampaan, Pulau Naga Timur. Ledakan energi mengguncang pulau itu tanpa henti. Gelombang serangan liar menyapu ke segala arah, menghancurkan apapun dalam radius ratusan ribu kaki. Di sekeliling pulau, pasukan 3 pulau naga besar membentuk kepungan rapat, siap membinasakan siapapun yang mencoba keluar. Di udara, sekelompok elit berjaga. Seorang pria bertubuh besar duduk di tengah, auranya mencapai puncak perubahan ke-9 Douzun. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Hati-hati, seseorang mendekat. Sekelompok cahaya melesat dari kegelapan. Mata pria itu menyipit. Itu Hei Qing, serang! Pilar-pilar energi ditembakkan serempak, namun meledak sebelum mengenai sasaran. Gelombang balik yang mengerikan menghantam pasukan penjaga. Selain pria besar itu, semua terlempar jatuh ke pulau di bawah. Siapa kamu? Raungnya marah. Cahaya memudar. Xiao Yan melangkah keluar. Tatapannya langsung menyapu Pulau Naga Timur yang telah porak-poranda. Garis pertahanan telah dipukul mundur hingga Aula Naga Pusat. 2/3 pulau jatuh ke tangan musuh. Di mana Ziyan? Belum sempat ia mencari lebih jauh, fluktuasi energi mengerikan mengguncang ruang. Di kejauhan, sebuah bola cahaya menyerupai matahari menyala. Di dalamnya, 4 sosok bertarung dengan kecepatan kilat. Xiao Yan menajamkan pandangan. Sosok berambut ungu panjang muncul. Ziyan. Kini ia berdiri anggun dan memikat. Tubuhnya terbungkus zirah emas gelap yang pas, memancarkan kewibawaan dingin seorang kaisar naga. Tombak emas tua menari di tangannya, menahan 3 sosok parubaya di hadapannya.
Tiga Raja Naga besar, gumam Xiaoyan, serius. Aura mereka jelas, setidaknya 3 bintang Dosheng. Zian memang kuat. Konstitusi Naga Phoenix membuat kekuatannya melonjak tajam, namun menghadapi 3 Raja Naga berpengalaman, sekaligus tetap terlalu berat. Perlawanan itu tak akan bertahan lama.